Sehat-sehat YouTube. Puji Tuhan sehat. Aduh Dan, aku tuh tadi baru lihat Instagramnya Donna sama Darius. Kamu sempet isoman, Don? Iya, aku 11 hari isoman. Oh, sempat positif atau hanya interaksi erat dan menjaga supaya nggak berinteraksi aja? Kebetulan positif. Ah, oh my. Terus kamu isoman di mana? Di apartemen sih, di dekat sini juga. Dekat rumah juga, jadi di BSD. Jadi ini 11 hari nggak ketemu sama suami dan anaknya. Sendirian, Oh, benar-benar sendirian. Tapi ya, puji Tuhan udah sehat. oh my God, itu aku rasa yang paling berat itu ya Don ya, nggak ketemu anak-anak sama nggak ketemu Darius itu loh ya. Terus sedikit mengenai itu ngapain aja Don 14 hari? Oh my God. 14 berjemur, terus setiap hari kita video call, bisa sehari 3 kali, bahkan sampai jam 12 malam aku masih terus video call, karena kan benar-benar sendirian kan Kakak Dev. Dan aku tuh yang paling ditakutkan kan memang gejalanya ringan banget gitu, untungnya gitu. Cuma memang kan dalam kondisi kayak gitu, anything can happen ya kan. Jadi satu hari yang aku pas mahnya sakit, jadi terus sempat nelfon dia, nangis, dia juga worry banget karena kan nggak mungkin dia datang atau apa, bener-bener yang semuanya sendirian gitu. Tapi ya berdoa, nonton film, nonton TV, bener-bener ya olahraga ya, olahraga kecil gitu-gitu. Cuma ya bener-bener menjaga imun, menjaga mood, supaya happy terus, dan itu biar cepat naik gitu semuanya, imun tubuhnya bagus lagi gitu. Oh my God, dari terakhir kita live Instagram sama Donna di Cosmo tuh, you lost a lot of weight loh Don, menurut aku. Masa? Mukanya ya agak kecilan ya. Sengaja ya. Iyalah. Gimana ini juragan asuransi kena COVID mah udah tenang dong ya. Tenang, isoman pun di cover, jadi tenang. Aduh Dan, itu paling membantu. Nah, Donna sama Darius, kalian tuh udah menikah berapa lama sih Don? Please refresh our memory. Kita nikah itu 30 Desember 2006, jadi udah 14 tahun ya, mau menjelang 15 tahun. Ya. Lama ya? Lumayan hebat ya. Loh. Karena topik kita kan memupuk cinta. Gimana sih kalian berdua memupuk cinta? Karena kan kita percaya cinta itu bukan barang jadi ya, yang begitu jatuh cinta 100% terus gak diapa-apain, ya tetap utuh 100% sampai akhir hayat, ya kan? Kan itu adalah barang yang harus dipupuk katanya. Kalau Anda berdua gimana memupuknya? Gimana ya caranya? Banyak hal sih ya, banyak hal. Tapi mungkin yang harus kita sadari ini sebenarnya setiap individu itu kan unik ya, punya karakternya masing-masing, punya sifatnya. Terus ketika akhirnya berkomitmen untuk berpasangan, setiap couple itu juga unik gitu, punya uniqueness-nya masing-masing gitu. Dan mungkin ada banyak teori, ada banyak bahan bacaan atau sharing atau petua-petua dari orang tua yang gini loh, kalau mau langgeng, kalau mau harmonis terus, kalau mau hangat, itu teori-teori itu sebenarnya benar, tapi pada prakteknya mungkin butuh penyesuaian masing-masing sesuai dengan karakteristik si couple ini gitu. Masing-masing kan pasti punya cara berkomunikasi dan lain-lain. Nah, kalau kami berdua kayaknya itu di 3-5 tahun pertama ya, penyesuaian, pengenalan, dan membangun cara komunikasi yang akhirnya kita berdua paling nyaman di mana sih sebenarnya gitu. Dari hal-hal yang paling kecil, dari kebiasaan pamit kalau mau pergi, kebiasaan ngasih kabar kalau udah sampai tempat kerja misalnya, apalagi banyak lah, termasuk kalau lagi berantem misalnya, lagi ada masalah, gimana cara mengkomunikasikan supaya, kadang kan gini, kalau kita sebel terus berantem, akhirnya fokusnya geser dari yang apa sih triggernya sampai bikin sebel, jadi malah berantem karena yang satu ngerasa nggak suka ditegur dengan cara seperti itu gitu.
akhirnya masalahnya nggak selesai dan Ada masalah baru. baru gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin kita cukup struggle juga di 3-5 tahun pertama untuk yuk kita fokus kalau ada masalah, fokus sama masalahnya. Jadi akhirnya instead of berantem, kita ngobrol gitu loh, komunikasi. Memang takes time pasti. Jadi biasanya aku diem. Biasanya kalau aku yang sebel aku diem gitu kan, nggak mau ngomong dulu. Sementara Dona kan cerewet ya Kakak Dave, tahu kan? Aku Ntar dia nggak sabar gitu kan. Kenapa sih gitu kan. Jadi dia yang sebel gitu kan. Itu pun menciptakan masalah baru akhirnya gitu. Tapi pada akhirnya kita sama-sama berusaha untuk mendengar, berusaha untuk mau mengerti, ngasih ruang juga ke masing-masing sampai akhirnya oh ya udah kalau berantem ya udah kita mungkin aku butuh waktu untuk diem dulu gitu kan, baru nanti kita ngobrol jadi ya bicaranya dari hati ke hati gitu, bukan bicara dengan emosi dan nada tinggi gitu kan. Itu sebisa mungkin dihindari sih gitu, dan ternyata itu ngebantu banget setelah 5 tahun mungkin semakin berkurang kesalahan ini ya. Dan akhirnya bisa jadi kayak teman gitu kan, dan lebih nyaman dalam segala hal sih, walaupun tetap aja namanya hidup ya, namanya berpasangan berumah tangga pasti ada masalah dan pasti ada berantemnya juga. Udah ketemu titik yang enak pun kadang kalau nggak berantem nggak seru ya. Tapi aku maksudnya itu setuju banget bahwa cinta memang harus dipupuk, bahwa kayak kita nanam pohon dari kecil, gimana caranya supaya besar, supaya bunganya jadi makin bagus dan segala macam, itu memang butuh perjuangan gitu kan, butuh disiram, butuh dipupuk gitu, butuh disayang gitu. Jadi memang selama 14 tahun dan menjelang 15 tahun ini banyak hal yang sudah dilakukan, banyak perjuangan dari aku dan Darius untuk bisa sampai dalam taraf titik seperti sekarang yang kayaknya semuanya orang lihatnya kok kayaknya kalian berdua enak banget, kayak nggak pernah berantem, padahal banyak banget hal yang sudah kita lewatin gitu sama-sama. Oke. Untuk banyak yang couples yang juga menyimak, karena kan tadi di awal aku udah bilang, waktu aku nge-tweet flyers acara Brunch with Dave sama Donna sama Darius, itu yang komentar di Twitter aku, Mas Dave, aku kalau ngelihat couple ini pengen buru-buru kawin, aku doa tuh makin kusyuk, katanya gitu. So, I believe there are a lot of young couples taking notes from you today. Kalau boleh didetailin, mungkin apa usaha-usaha yang Donna sama Darius lakukan untuk memupuk dan juga menyirami cinta yang kalian miliki dalam rumah tangga 14 tahun ini? Apa baby? Ya banyak hal kayak tadi yang apa sempat aku bilang gitu ya, terus perhatian, mengungkapkan apa namanya kasih sayang atau cinta itu juga ternyata terutama buat aku mungkin ya butuh effort di awalnya, mungkin buat laki-laki ya butuh effort lebih untuk bisa mengungkapkan perasaan dan menyatakan cintanya, karena kalau cewek kadang apalagi Donna gitu ya, kamu sayang nggak sama aku? Gitu. Sayang, kenapa sih ditanya mulu gitu, nggak percayaan banget gitu kan kalau aku sayang gitu. Tapi itu ternyata penting buat mereka gitu kan, buat Donna, buat perempuan loh, banyak perempuan ya ternyata ya. Banyak yang kalau komen tuh juga aku sama suka nanya-nanya juga sama suami aku atau sama pacar aku gitu kan. Ternyata itu penting, ekspresi cinta, terus gimana kita nggak bisa dibohongin kan kalau kita rasanya berubah dari tatapan mata, dari gestur, dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya di-share bareng-bareng, itu pasti ada yang berubah kalau rasanya juga berubah gitu. Jadi itu benar-benar ketika ekspresi itu bisa disampaikan secara konsisten, dan memang dulu di awal gini, ketika Donna nanya misalnya, kenapa sih nanya terus? Buat aku jadi problem gitu. Ganggu deh. Nggak percaya emang, udah gue kawinin gitu kan. Masih nanya aja gitu, anaknya udah 3 gitu, masih nanya juga gitu. Tapi ternyata akhirnya aku menyadari bahwa ya mungkin itu bentuk salah satu bentuk atau cara kita untuk mengekspresikan perasaan kita dan meyakinkan pasangan kita bahwa rasa itu masih ada di situ loh gitu, dan bahkan rasa itu sama gitu. Dulu juga ketika awal-awal ada sosial media, aku termasuk yang telat sebenarnya bikin, nggak terlalu suka sebenarnya gitu, dan bingung how to express my feelings gitu di sosial media platform gitu kan perasaan kita aja yang sharing, kenapa orang lain harus tahu gitu. Tapi ternyata ketika liburan waktu itu, terus sempat ada yang komen, Kak Darius kok kalau sama Kak Donna lagi liburan kayak nggak happy ya? Iya, Oke gitu. Perasaan happy aja gitu kan.
Terus akhirnya ngobrol dan akhirnya aku jadi introspeksi gitu kan. Kenapa sih? Oh mungkin senyumnya atau captionnya ala kadarnya gitu kan. Jadi ternyata dan oke, coba deh gitu kan. Coba kita lebih storytelling lagi, lebih ceritain lagi perasaan kita, momen yang kita share segala macam. Dan ternyata impact-nya bukan cuma ke orang-orang yang lihat sosial media kita, tapi ke kita berdua juga itu impactful banget gitu. Bahwa mungkin ada hal-hal yang karena kesibukan, karena rutinitas, kita jadi nggak bisa share perasaan kita, cinta kita, tapi melalui sosial media, apalagi kalau lagi syuting jauh-jauhan gitu kan, kalau cuma ngomong kangen doang ya udah gitu, kangen gitu. Tapi kalau dibumbui dengan kata-kata yang apa ya, gombal sedikit gitu ya, tapi itu tulus, itu dia. Gitu. Paham. Banyak. Tapi memang intinya memang aku selalu bilang sama Darius bahwa mungkin kita termasuk yang beruntung gitu Kakak Dev, karena sejauh ini sampai 14 tahun rasa cintanya ya istilahnya nggak pernah pudar gitu kan. Dan banyak orang yang bosan nggak sih, pernah jenuh nggak sih? Sejauh ini sih nggak pernah ya, atau ya nggak boleh bilang belum kan, jangan dong ya. Jadi nggak pernah gitu, karena memang banyak hal yang aku sama Darius selalu bicarakan gitu, termasuk juga kayak kita senang pergi berdua gitu, atau pergi sama anak-anak, karena salah satu yang mungkin kadang pasangan lupa tuh untuk quality time. Kita pernah ikut ada seminar parenting di sekolah bahwa dibilangin bahwa orang tua itu bahwa kadang suka lupa pacaran, bahwa ternyata kata-kata pacaran itu setelah menikah itu sangat penting. Karena di situ ketika kita bisa pergi berdua, itulah saatnya kita bisa bicara dari hati ke hati, bisa cerita, mau cerita apapun, bahkan mau mengayal tentang masa depan seperti apa, dan itu kadang jadi itu yang menghangatkan, membuat lebih hangat gitu. Makanya aku sama Darius sesibuknya kita selalu manfaatin waktu, mau cuma pergi nonton berdua atau pergi makan malam-malam anak-anak udah tidur. Kadang orang tua kan suka yang kasihan anak-anak udah pergi harus rame-rame sama anak, padahal itu beda. Kita pergi liburan sama anak-anak sama pergi liburan berdua tuh beda. Kalau sama anak-anak kita mau nyenengin mereka, tapi kalau berdua kita saling untuk menyenangkan pasangan masing-masing, walaupun mungkin juga cuma buat tidur-tiduran doang atau sekedar kayak ke Bali kan pengennya males-malesan di pantai atau apa, tapi bisa berdua, bisa mencurahkan ya perhatian, ya sayangnya, itu tuh jadi semakin jadi fokusnya berdua. Kalau sama anak-anak fokusnya kepecah kan, dan energinya masih habis sama anak-anak gitu. Dan ternyata anak-anak ditinggal pun mereka juga belajar untuk mandiri gitu. Ya. Walaupun tetap ya harus, mungkin biasanya kita ada orang yang kita percaya untuk nemenin gitu ya. Tapi itu jadi salah satu kegiatan yang memang bisa lebih nge-bounding lagi ya hubungan kita. Dan itu kadang kalau udah lama nggak pergi berdua tuh, udah lama ya nggak pergi berdua. Kayak tadi aja aku baru ngomong deh, pokoknya nanti malam aku mau ditraktir makan ya sama kamu. Dinner apa yang cari yang romantis lah berdua atau apa gitu. Tapi itu hal-hal kecil yang bisa membuat salah satu cara untuk memupuk cinta sih kalau menurut aku. Gitu. Ya. Berarti pacaran itu jangan lupa walaupun sudah menikah gitu ya? Yes. Yeah. Oke. Apa yang Darius rasa Donna paling berubah, dan Donna dari Darius dari rentang perjalanan 14 tahun? Kalau mau bandingin dulu waktu pertama kawin sama sekarang. Donna dulu dan sekarang, Darius dulu dan sekarang. Sebenarnya nggak banyak yang berubah ya, tapi Cabi. Kalau kamu cabi gimana yang lain? Kayaknya apa ya? Donna lebih memahami dan lebih sabar sih ngadepin aku gitu. Kalau dulu, karena aku juga orangnya kan lumayan temperamen dan emosian gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika di lingkungan keluarga berusaha banget untuk meredam itu gitu. Ke Donna, ke anak-anak itu hampir nggak pernah lah nunjukin sisi aku yang itu gitu. Kalau di lapangan bola dia keluar ya. Jadi Donna lebih, tapi kalau misalnya ada trigger yang bikin sebel, biasanya tuh langsung kelihatan gitu. Donna bisa langsung tahu. Nah kalau dulu dia ikutan sebel karena aku ditanya kenapa, dia kadang nggak sadar kan, kenapa? Nggak apa-apa, tapi diem gitu, berubah gitu kan ininya. Jadi itu buat Donna kadang jadi triggernya dia juga untuk terus jadi sebel juga. Akhirnya kita sebel-sebelan gitu kan. Tapi kalau sekarang dia udah tahu, ya udah deh biarin aja gitu kan, dia juga baik sendiri gitu. Cuma butuh waktu aja gitu untuk bisa calm down lagi, lalu nenangin diri. Karena kadang gini,
trigger itu kan pengaruh mood segala macem gitu. Belum tentu salah orang yang berbuat gitu kan, tapi karena kita moodnya lagi nggak bagus saja, entah pikiran karena pekerjaan, entah karena apapun itu, karena capek misalnya gitu. Jadi begitu udah nenangin diri, kita udah punya waktu buat berpikir lebih tenang lagi, itu oh ternyata masalahnya gitu doang, ya udah nggak apa-apa gitu kan, udah lewat aja, nggak perlu dibahas gitu, ya, baik lagi semuanya gitu. Jadi Donna lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami, lebih sabar sih dibandingin dulu. Kalau sayangnya sama dan apa ya? Sayang banget saya mah. Mungkin kalau hubungan sama pekerjaan, yang aku nggak nyangka dia itu jadi juragan asuransi sekarang gitu. Karena dari dulu nggak nyangka Donna bisa, pas awal dia terjun ke dunia insurance itu, aku taunya dia cuma pengen ngejar biar bisa liburan jalan-jalan, karena kalau dia tuh senang banget liburan. Dan ada momen ketika dia pengen liburan, harusnya kita bisa liburan berdua, akunya nggak bisa karena harus kerja kan. Dan dia merasa bersalah banget karena kalau dia pergi sendiri gitu. Jadi dia pakai excuse-nya adalah, ini gue kerja ya, gue dapat reward liburan, jadi gue bisa itu tanpa merasa bersalah gitu kan. Itu doang awalnya. Terus ya udah kalau memang. Padahal Dariusnya juga nggak komplain waktu Donna jalan-jalan sendiri ya, cuman guilty feeling sendiri. Iya. Paling nggak enak itu pergi sendiri, nggak sama Darius atau nggak sama anak-anak. Aku tuh paling nggak bisa, kecuali memang harus karena kerja gitu kan. Jadi kan kalau sama insurance ada alasan, dan travelingnya kan kadang jauh ke Eropa, kemana, ke Amerika, tapi kan itu karena reward, karena aku kerja gitu, dapat dari kerjaan. Ada conference gitu kan di Melbourne gitu. Oh oke, berapa hari? Oh oke. Nggak bisa melarang juga kan. Ya udah, itu kerjaan kan, jalan-jalan, oke. Tapi kan saya nggak pernah extend. Oh iya. tapi about that, apakah Don, lu mengakui bahwa kadang-kadang gitu ya, untuk seorang ibu, seorang istri pergi sendiri, tidak dengan suami dan tidak dengan anak-anak, itu a very refreshing me time to recharge your energy? Aku hampir setelah 14 tahun baru sekali pergi sama teman-teman. Kemarin lagi, itu pun juga ke Bandung. Sempet yang ke Singapura juga. Ke Singapura nggak siapa? Tapi kan nggak nginep. Iya, tapi kan jalan-jalan. Iya, tapi kan nggak nginep. Kalau pergi ini yang nginep, yang benar-benar nggak bisa, lama-lama nggak enak gitu kakak. Karena kita terbiasa aku pergi sama Darius gitu, atau ya sama anak-anak gitu. Cuma kan kalau sekarang anak-anak sebenarnya udah lebih besar, udah lebih ngerti gitu kan. Walaupun mereka kadang suka protes, mau tapi enak banget pergi liburan, kita suruh sekolah katanya gitu. Anak sekarang ya, tapi memang sebenarnya kadang kita perlu sih, karena kan karena Darius pun juga suka sama teman-temannya main motor, apa mungkin bisa 2 hari 3 hari gitu kan. Dan aku memang sebenarnya kita nggak pernah saling melarang, memang apa hal yang dia sukai aku selalu support, begitu juga sebaliknya. Darius tahu, yang penting kita tahu kita perginya sama siapa gitu, karena kan hubungan itu memang trust itu sangat penting gitu. Dan kita memang, Darius tahu aku mainnya sama siapa, begitu juga sebaliknya. Jadi dia nggak pernah ngini, cuma aku kadang suka feel guilty aja gitu, jadi nggak enak gitu. Padahal setiap aku nanya sama dia pasti ngizinin. Tapi refresh nggak kalau pergi sendiri? Dibilang refresh gimana pun tetap lebih happy, rasanya tuh lebih tenang, bareng-bareng kalau ada dia atau sama anak-anak gitu sih. Kalau aku ya gitu. Oke. Kalau Dariusnya yang pergi sendiri lebih refresh nggak? Ayo. Ada banget. Sebenarnya bukan karena nggak ada donanya sih ya, cuma memang ada beberapa kegiatan yang kayak misalnya naik motor, aku main trail kan, itu memang berat medannya kalau harus berdua gitu, kasihan donanya malah dia nggak bisa enjoy gitu. Tapi karena medannya memang nggak support sebenarnya kan, tapi kayak waktu mau touring ke Himalaya itu aku yang ngajak dia gitu kan, jadi yuk ikut gitu. Kita naik motor 8 hari di Himalaya di India bagian utara, itu kita ke salah satu jalan tertinggi di dunia. Jadi 8 hari aku bonceng dia naik motor. Nyesal habis itu. Tapi seru berdua nih kayak gitu. Karena ketika aku main sama teman-teman,
Itu ya kalau cowok kan gitu kan, brotherhood gitu kan, bareng-bareng gitu. Mainnya sih biasa aja, tapi kebersamaannya, bercanda yang kita sharing hal-hal lucu yang kita ketawai bareng, itu kan bondingnya di situ, experience itu. Sama ngelihat scenery yang jarang kita lihat gitu. Nah, aku ngerasa itu something very important gitu buat ngisi gitu ya. Tapi ada yang hilang juga. Aku nggak bisa share itu bareng sama Dona atau sama anak-anak. Jadi cuma bisa cerita doang, satu arah doang gitu. Akhirnya aku coba untuk itu nggak mungkin ditinggalin, pasti jalan juga, tapi paling nggak momen sama keluarga atau sama couple sama Dona itu juga bisa untuk ngalamin momen yang seperti itu gitu, karena lebih rich lagi rasanya dan momen yang jadi memories ya. Iya. Gila 8 hari ke Himalaya di Bonceng tuh paha dalam keram biru merah udah mati rasa gue rasa. Itu kebas. Bayang, bisa di sehari itu di motor bisa maksimal 10 jam aku di Bonceng. Dan aku sebenarnya dulu paling takut naik motor, cuma begitu sama dia sekali diajakin touring langsung ke Himalaya pula gitu. Tapi sih itu jadi pengalaman yang menyenangkan. Dan kalau diajakin pengen, tapi jangan ke Himalaya lagi ya, ke tempat lain. Shopping. Ini yang shopping. biar fair. Aku diingetin sama yang nonton katanya. Darius udah cerita Dona dulu dan sekarang. Dona belum katanya. Oke, guys. Tuh biar adil. Darius, Darius kalau berubah sih, kalau aku bilang dia sekarang lebih bisa menikmati hidup. Dulu tuh termasuk orang yang nggak suka liburan lama-lama gitu. Dia tuh senangnya kerja. Dia tuh memang kalau liburan lama nih lebih dari 10 hari, udah seminggu lebih aja langsung, aduh aku nggak bisa nih, aku pengen kerja gitu. Dan itu aku ingetin sama dia bahwa kita kadang punya waktu sama anak-anak yang benar-benar 24/7 itu pada saat liburan gitu. Dia kan bangun, anak-anak udah berangkat sekolah, dia pulang, anak-anak udah tidur. Jadi memang intensitas ketemunya memang jarang. Jadi memang selalu diusahakan setiap tahun paling nggak 2 kali dalam setahun benar-benar kita pergi liburan 10 hari, 14 hari gitu. Dulu dia nggak bisa, sampai akhirnya satu titik yang akhirnya dia bisa menikmati itu, dan dia selalu meluangkan waktu untuk bisa pergi jalan-jalan liburan sama anak-anak. Dia tuh kalau biasa udah kelamaan di rumah udah mulai cranky gitu. Aduh, udah apa segala macam dikomenin lah. Aku kadang-kadang aduh, ya kalau saya di rumah, kapan syutingnya sih? Kalau kayak naik motor, silahkan naik motor. Cuma dari sekarang aku bilang, kadang ya kita kerjaan kayak di entertainment kan memang kalau lagi waktunya istirahat di rumah ya istirahat, aku nikmatin aja setiap momen gitu. Karena kalau udah sibuk dia benar-benar setiap hari pasti keluar rumah, ketemunya jarang gitu kan. Jadi dan sekarang dia sudah bisa lebih rileks dan bisa lebih menikmati sih, aku bilang. Terlalu santai, Mbak. Bahkan terlalu santuy. Awal pandemi benar-benar habis sempat break sinetron, jadi ngomong-ngomong jadi Kaum rebahan. Udah di rumah, dia benar-benar di rumah bisa tiduran seharian di kamar. Baru aku bawain makan sarapannya, terus baru turun ntar sore atau siang kayak gitu. Jadi cuma aku bilang dia kalau soal tanggung jawab, kalau soal sayangnya apa segala macam sih nggak ada yang berubah. Aku sih bersyukur banget sih. Cuma justru makin berumur makin gitu. Berumur itu apa? But that's very healthy, karena topik obrolan Brunch with Tiff minggu depan kita sama seksolog membahas itu khusus hubungan pasutri. Dan it is important karena buat orang kita kan tabu ya. Pembahasan kita minggu depan karena itu artikel di Bazar juga adalah bahwa kenapa harus tabu? Karena itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga kan? Iya. Salah satunya ya. Salah satunya. Soalnya kakaknya puas banget loh. Ini kembali mengenai kekompakan suami istri ya. Pada masa pandemi ini, Dona sama Darius ya, pasti banyak dengar dan banyak lihat gitu. Banyak juga pasutri-pasutri yang merasa menemukan tabiat-tabiat pasangannya yang selama ini nggak pernah mereka ngeh gitu. Mungkin tingkat stres di masa pandemi ini juga mempengaruhi ya kan.
emotional roller coaster, corona coaster katanya emosinya. Kalau kalian gimana? How do you guys cope with one another during this pandemic? Iya bener banget sih, pandemi ini kita sempat bilang ini ujian buat keluarga sih untuk melihat kualitas hubungan dan komunikasi di dalam keluarga, baik antara suami istri maupun orang tua dan anak-anak gitu. Tapi puji Tuhan sih kita berdua justru ngerasanya, ya itu yang Donna bilang tadi, mungkin aku bisa lebih nikmatin, karena kan kalau dulu pilihannya banyak, mau kerja jalan terus, ayo gitu kan, kita yang ngatur jadwalnya. Kalau sekarang kan bener-bener kayak ya udah dipaksa di rumah dan mau nggak mau harus di rumah gitu. Jadi tapi ternyata di rumah pun kita punya quality time yang lebih bagus lagi. Yang tadinya dulu misalnya lunch atau dinner kita mungkin seminggu cuma sekali 2 kali, sekarang bisa tiap hari. Terus awal-awal tuh kita sempat hampir setiap hari kita masak buat anak-anak, karena anak-anak suka banget kan dimasakin, ada menu-menu favorit lah gitu. Dan kadang mereka harus nunggu kayak 2 minggu sampai aku bisa weekend di rumah gitu baru bisa masakin. Sekarang kayak mereka sampai bosen kali makan masakan papa-papanya gitu kan. itu lagi gitu. Tapi itu jadi bonding yang kuat banget gitu. Dan aku jadi punya, buat aku pribadi, aku jadi punya kesempatan buat ngikutin perkembangan anak-anak yang udah makin gede setiap hari. Yang tadinya mungkin bukan loss ya, tapi berjarak lah. Dan Donna yang jadi jembatan itu gitu kan. Kalau ada apa-apa yang udah urgent, baru dia report, baru aku cari waktu nanti ngobrol sama siapa yang punya problem gitu. Kalau sekarang bisa langsung, bisa direct, dan jadi lebih dekat sih sama anak-anak, dan kita nikmatin banget. Ya itu jadi terlalu santai malah ya. Jadi terlalu, wah kayaknya enak nih gini, nggak usah kerja gitu kan, nggak usah kerja, kita kerja dari rumah, bisa ketemu setiap hari gitu. Cuma apa ya? Memang jadi ujian dan ngelihat di mana sih sebenarnya hubungan kita, hubungan aku sama Donna, hubungan aku sama anak-anak, Donna sama anak-anak, di mana sih sebenarnya. Dan itu ngebuka mata banget sih. Oh ternyata masih banyak ruang yang aku sebagai ayah terutama bisa masuk buat anak-anak gitu. Dan jadi introspeksi dan ya ya di balik dari musibah, dari unfortunate event kayak gini, selalu ada hal-hal positif yang bisa kita ambil kan sebenarnya. Okay, nicely put. Oke, terakhir nih ya, karena kita kan tahu bahwa Donna sama Darius itu sangat punya anak 3, 2 cowok, 1 cewek, bener ya? Yes. Ya kan? Dan buat kita nih sebagai penonton dan penggemar Donna Darius, termasuk sosok yang kita suka, kita sayang, kita idolakan. Tuhan sayang kalian berdua menemukan pasangan hidup yang pas gitu ya. Anggaplah lagi mau ngasih, what would you say to your children about finding their own spouses nanti? Waduh. Donna keringetan. Kalau aku mungkin kalau dulu karena aku mungkin banyak cewek semua kan, papa aku dulu selalu bilang sama aku bahwa untuk memilih pasangan laki-laki gitu ya, yang pasti satu, papa nggak perlu kamu cari suami yang kaya gitu. Yang penting apalagi kaya karena orang tuanya. Yang penting laki-laki itu satu yang harus mau tanggung jawab, kedua harus mau kerja, mau usaha gitu. Dan aku puji Tuhan maksudnya bisa dapetin Darius ya dengan segala macam casingnya seperti ini. Itu dari satu berkat yang luar biasa gitu. Dan aku selalu bilang sama Sabrina, kita sebagai orang tua kadang memang harus bisa menjadi role model. Walaupun aku nggak berharap, maksudnya anak-anak selalu aku bilang kalau misalnya nanti Sabrina jadi kalau laki-laki, aku bilang sama Diego sama Leo, kamu harus contoh papa. Buat aku papa ini contoh laki-laki yang memang sebagai seorang suami dan ayah ideal menurut aku. Walaupun pasti belum tentu sempurna karena nggak ada manusia yang sempurna, tapi buat saya dia ideal, seorang family man gitu kan. Dan aku bilang sama Sabrina pun seperti itu. Kalau misalnya nanti itu kamu cari laki-laki yang ya seperti papa, paling nggak kita sebagai orang tua bisa jadi role model juga buat anak-anak gitu.
Dan lucu kan, yang kalau Leo kan orangnya agak lebih apa ya, introvert, agak sedikit jarang, apalagi sekarang udah mulai ABG, jarang ngomong. Kalau Diego tuh lebih lebih ini, kadang-kadang kemarin lagi ikut nonton film apa sinetron sama aku, terus tiba-tiba aku nggak suka cewek judes katanya. Terus aku bilang, oh terus kamu maunya cari cewek kayak apa dong? Kayak mama, cie, kayak mama. Kenapa kamu nggak judes? Kadang-kadang kata dia gitu. Tapi memang intinya ya pas kita balik lagi sih, semua pasti balikin sama mereka sih. Mereka pasti punya kriteria masing, cuma paling nggak basicnya saya laki-laki, misalnya Sabrina cari laki-laki harus seperti apa, misalnya paling nggak ya cari family man yang sayang sama keluarganya, sayang sama mamanya gitu, dia harus hormat sama perempuan gitu kan. Laki-laki nggak boleh kasar sama perempuan gitu. Begitu juga sebaliknya kalau Leo sama Diego ya, fisik aku bilang kalau dapet yang cantik ya it's bonus gitu, tapi kalau misalnya dapet yang baik dan sayang sama kalian, itu yang paling penting buat kita gitu, buat aku gitu sebagai ibunya, karena aku kan sayang sekali sama anak-anak ya. Kalau dapet istri atau suami nggak sayang kan sedih kita ya kan. Iya. Kalian gitu. Good. Aku justru apa ya, jujur belum kepikiran. Ada mungkin beberapa momen yang sempat berpikir gimana ya masa depan mereka, kalau mikirin masa depan mereka gitu kan, dengan kompleksitas dunia yang semakin seperti itu gitu ya. Cuma aku yakin manusia akan menemukan manusia gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita didik, yang kita pupuk adalah anak-anak. Ketika anak-anak menjadi orang yang baik, orang yang punya prinsip, orang yang punya value dalam hidup mereka pasti akan menemukan pasangannya sendiri gitu. Karena pada akhirnya kalau refleksi ke aku sama Donna, dulu pas pertama kali ketemu sama Donna nggak kebayang dia akan jadi pasangan hidup aku gitu kan. Tapi ternyata proses hidup kita, terus pilihan-pilihan yang kita buat akhirnya menyatukan kita, dan ya puji Tuhan, kita beruntung bisa saling menemukan, punya impian yang sama, punya keinginan yang sama, dan punya komitmen yang sama untuk ngebangun semuanya sampai hari ini gitu. Jadi kadang hidup itu misteri ya, kita nggak pernah tahu. Kita udah rencanain sebaik apapun, hasilnya kita nggak tahu seperti apa. Jadi aku kayaknya lebih milih untuk nyiapin anak-anak sih, nyiapin mental mereka, nyiapin mereka untuk hidup dan untuk nantinya mencari pasangan yang terbaik versinya mereka sendiri-sendiri. Karena kadang kita naruh standar terlalu banyak ke anak-anak, jadinya akhirnya mereka terlalu picky, dan yang bagus, yang baik justru kelewat nih gitu kan, cuma gara-gara standar yang belum tentu ternyata kepake dalam marriage life gitu kan. Jadi dan masih panjang sih kayaknya mereka ya. Jadi biarin mereka hidup mereka dulu. Kalau laki-laki dia bapaknya kalau Maya mikirnya bisa apa gue. Kan. Yang pasti katanya kan jodoh itu cerminan diri kita. Jadi orang yang baik akan ditemukan dengan orang yang baik gitu. Jadi memang ya betul kata Dari sih, aku setuju banget bahwa ya benar kita siapin anak-anak kita untuk mereka juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, supaya nantinya mereka pun bisa menemukan jodoh yang terbaik buat mereka gitu. Nicely put, my God, so many inspiration. Darius, Donna, thank you so much ya sudah mau keluar. Thank you Kakak Dewi. Jangan kapok-kapok kalau besok-besok kita repotin lagi ya berdua ya. Iya. Anytime. Salam buat anak-anak di rumah, sehat-sehat selalu ya Donna, Darius ya. Sama-sama, stay safe, stay healthy juga Kakak Dave. Sama-sama. Buat yang nonton, terima kasih banyak untuk cintanya. Take care, God bless everyone. Bye. Bye.